singkong afkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat milenial, dan sahabat urban farming. Sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa membuat pakan ayam gratis. Nah, kemarin kita telah berjanji ya, kita membuat konten tentang ampas kelapa ya. Kemarin saya sudah janji bahwa nanti kita akan membuatkan pakan ayam dari ampas kelapa ini ya. Kenapa? Karena kemarin saya terinspirasi bahwa ampas kelapa ini masih banyak mengandung nutrisi yang tinggi ya. Karbohidrat itu dari 100 gram itu 60 gram itu adalah karbohidrat ya. Dia juga mengandung protein lebih kurang 6-10%. Dan dia juga mengandung beberapa vitamin dan mineral ya, yang masih tersisa di sini, walaupun dia dalam bentuk ampasnya. Jadi dalam pemahaman saya bahwa ampas ini sebenarnya layak kita untuk jadikan pakan ya, karena dia nutrisinya masih tinggi ya. Nah, sebenarnya dulu waktu masih muda ya, saya juga pernah pelihara ayam broiler ya. Nah, saya sering memberikan pakan ini ya. Nah, tapi cuma waktu itu ketika terlalu banyak kita kasihkan ampas ini, ayam-ayam saya itu malah kena cacing ya. Saya juga tidak ngerti ya kenapa itu terjadi ya. Waktu itu kita belum bisa menguasai ilmu tentang masalah pakan ini ya. Karena selama ini ya kita langsung kasih makannya seperti ini, tanpa kita melakukan proses fermentasi dulu ya. Sekarang kita akan coba untuk melakukan proses fermentasi ini. Dan nanti kita akan kasih pakan ayam tetangga ya. Kebetulan saya tidak bisa pelihara ayam di sini, tapi tetangga saya beberapa kilo dari sini ada yang pelihara ayam. Nanti kita kasih mereka untuk kita uji cobakan ya. Nah, satu hal yang membuat kita terinspirasi juga untuk membuat pakan ini ya, karena kita telah menemukan bakterinya ya, jamurnya maksud saya. Jamurnya adalah jamur Saccharomyces. Nah, jadi kayaknya ini udah haba, sehingga kita sudah bisa mengaplikasikan jamur ini ya untuk pembuatan pakan ya. Nah, karena pembuatan pakan ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan ya. Pertama, sebagian dari pakan ini kita ingin jadikan dia itu adalah sebagai makanan yang sehat, yaitu makanan probiotik. Jadi sekarang ini kan sedang ngetrennya ya, memberikan pakan probiotik kepada ayam ya. Nah, karena diyakini dengan memberikan pakan probiotik, rasa daging ayam itu akan berbeda ya dengan tidak kita berikan probiotik ya. Rasanya itu lebih enak, jauh lebih lezat ya daripada yang tidak makanan yang probiotik ya. Nah, tapi di sisi lain probiotik itu kalau seandainya kita tidak bisa memfermentasinya itu dengan baik ya, maka dia itu nanti akan tidak mau dimakan ayam, karena ini enzim bakteri ini bakterinya ini, bakteri Lactobacillus ini yang di dalam ini adalah asam laktat ya, memang rasanya asam ya. Jadi untuk sebuah probiotik ya resikonya memang di asam ya. Jadi kalau kita minum Yakult ya, Yakult itu kan walaupun dia itu adalah susu, tapi ketika dia difermentasi menjadi probiotik seperti Yakult itu ya rasanya tetap asam ya. Kenapa? Karena memang di sini ya bakteri dari Lactobacillus itu adalah menghasilkan namanya asam laktat ya. Nah, ini namun kita tetap akan mencoba mengaplikasikan asam laktat ini ke dalam proses fermentasi kita, tapi dengan jumlah yang sedikit ya. Agar apa? Agar fermentasi kita ini jangan terasa asam nanti. Jadi kalau asam, maka ayam tidak akan mau makannya. Nah, itu memang rahasianya itu ada di situ. Ya, yang kedua adalah kita justru lebih banyak memberikan jamur Saccharomyces ini ketika proses fermentasi. Kenapa? Karena jamur ini adalah akan membawa rasa manis pada bahan yang kita fermentasi. Makanya jamur Saccharomyces ini adalah menjadi bahan dasar untuk pembuatan roti ya. Makanya roti itu rasa manis itu adalah karena jamur ini, termasuk juga adalah pembuatan tape ya.
maupun tape ketan maupun tape singkong juga juga dibuat dengan jamur Saccharomyces ini. Jadi nanti perbandingannya itu adalah 1:4 ya. Jadi ada 4 ini. Jadi ini sekitar kita pakai 1 kilo itu sekitar 20 gram. Kalau 4 berarti sekitar 8, 2 kali 4 berarti 8 ya. 2 kali 4 8 atau 100 gram mungkin kita gini. Dan ini mungkin kita hanya pakai sekitar ya, karena dia cair mungkin kita pakai 50 mili atau paling banyak 100 mili lah ya. 50 mili aja nanti kita kasih sedikit saja. Nah, jadi bahan utamanya itu adalah pertama itu adalah ini limbah ini. Kita akan memanfaatkan limbah ini dengan maksimal ya. Nah, limbah ini adalah kemudian yang kedua yang utama itu adalah bekatul. Nah, jadi bekatul memang tidak bisa tidak kita berikan ya. Karena apa? Karena bekatul ini nanti yang akan memancing pertumbuhan dari jamur kita ini, termasuk juga memancing makanan dari asam laktat ini, karena di sini ada bakteri lactobacillus ya. Nah, jadi berbandingnya 1:2. Jadi 1 ini dan 2 ini. Jadi ini memang lebih banyak karena jadi ini tadi saya timbang itu ada sekitar lebih kurang 4 kilo. Berarti ini bekatul ini akan jadi 2 kilo. Jadi bahan utamanya itu adalah itu. Nanti kita tambah dengan 2 jamur ini, sebenarnya itu sudah cukup. Nah, kemudian ada tambahan lain. Nah, tambahan lain ini itu tergantung pada rezeki. Nah, kenapa rezeki itu? Kebetulan tadi pagi saya ke warung lagi, dapat ini singkong afkir yang udah dibuang. Saya ambil ini, udah saya cacah ini. Nanti bahan untuk tambahan dari fermentasi kita untuk pakannya nanti. Nah, ini dapat juga jagung jagung kecil itu namanya baby corn ya. Baby corn sudah saya cacah juga. Ini pun juga bisa menjadi tambahan makan dari ayam kita nanti setelah dalam proses fermentasi ini. Ini ada 1 jagung lagi saya dapat, belum saya potong ya. Nah, kemudian ada sayur lagi ini. Ini sayur apa namanya nih? Sayur brokoli. Brokoli pun juga bisa kita masukkan juga nanti dalam proses fermentasi. Nah, namun yang saya ingatkan, usahakan dalam proses fermentasi kita untuk pakan ayam ini, usahakan sedapat mungkin itu adalah bahannya kering ya. Dia itu kalau bisa bahan yang bersifat biji-bijian, karena ya ayam itu adalah unggas. Unggas itu memang makanan pokoknya itu adalah biji-bijian ya. Nah, kemudian andaikan pun kita masukkan sayur, usahakan kayu sayur yang kering yang tidak mengandung air ya. Nah, lalu apakah kita tidak boleh memberikan pakan ayam kita sayur? Boleh. Setelah proses ini jadi. Jadi nanti kalau kita ingin memberikan sayur juga, nanti sayur segar aja yang kita campurkan ke dalam proses pakan kering kita ini. Jadi pakan fermentasi yang probiotik ini. Oke, mungkin itu yang menjadi yang menjadi catatan bagi kita untuk membuat pakan ayam yang seperti ini ya. Mungkin sekarang kita langsung saja berpraktek ya. Jadi pertama kita akan coba campurkan semua bahan ini ya. Jadi ini tadi ada 4 dan ini ada 2 ya. Kita masukkan saja. Nah, ini masih panas ini. Oke. Kemudian ini kita timbang lagi ya. 3 kilo. 3 kilo kita kurangi ya. 4 berarti ini 2 kilo. Nah, lebih kurang lah. Gitu ya. Ini kalau kita ayam pakan kita hanya 5 ekor atau 6 ekor ya, seminggu tahan ini ya. Oke, pas setengah 1. Nah, kemudian kita campurkan bahan-bahannya ini dulu. Ini kebetulan kita dapat ampas baru ya. Ampas ini baru siang tadi saya minta itu ke teman saya, itu tukang garuk kelapa ya. Nah, langsung kita campur saja ini bahan-bahannya ini dulu. Nah, ini apa nih, baby corn.
Mantap ini ayam. Ini belum kita cacah ya. Jadi sebenarnya gampang membuat makan ayam ya. Jadi kalau seandainya kita tinggal di kota maupun di apa, ya kita silaturahmi saja dengan warung-warung penjual sayuran ya. Atau memang kalau kita rajin ke pasar ya tinggal ngambil limbah-limbah yang seperti ini untuk menjadikan kita pakannya. Karena ini mereka sudah buang ini. Nah, padahal ini merupakan nutrisi yang masih bisa ya kita manfaatkan untuk bagi pakan ternak kita ya. Karena kalau kita buat pakan ternak ini ya sampai 1 bulan pun ini tahan ya setelah kalau fermentasinya jadi ya. Jadi fermentasi ini jadi nanti langsung kita tutup saja di tempat yang kedap ya, jangan masuk udara lagi. Jadi pas kita ngambilnya saja nanti kita, maka dia akan tahan sampai 1 bulan ya, tanpa mengurangi nutrisi yang ada di dalam proses fermentasi kita ini. Nah, jadi kita lebih hemat tenaga dan kita hanyalah memberikan pakan ini saja ketika ayam kita butuh makan ya, 2 atau 3 kali sehari ya. Jadi bahannya adalah sebagian dari limbah ya. Yang tidak limbah ini hanyalah ini bekatul ya. Bekatul kita mau beli ya. Kalau di Jakarta harganya masih lumayan ya, 5.000 per kilo. Tapi kalau kita tinggal di desa ya mungkin bekatul ya tidak semahal itu ya, paling ya 2.000 atau 3.000 perak ya per kilo ya. Tapi kalau seandainya memang apa ya kita minta pun sebenarnya juga bisa dikasih juga ya. Jadi sebenarnya kita bisa menekan pakan yang lebih apa. Nah, kemudian yang tambahan-tambahan ini itu adalah tergantung pada apa yang limbah yang dapat ya. Nah, yang kita dapat kita kumpul, lalu kita apa? Seperti popcorn ini ya. Bukan popcorn ya, ini namanya adalah baby corn ya, baby jagung kecil-kecil seperti ini ya. Kalau ada limbahnya ya tahan nih sampai 1 minggu ini ya, tanpa kita apa-apa pun seminggu tidak masalah. Jadi pas nanti kita akan mengolah pakan ini saja nanti kita bisa manfaatkan ya. Nah, seperti singkong itu, singkong tadi afkiran itu ya juga bisa tahan. Jadi kita dapat bahan walaupun dapat setengah kilo, 1/4 kilo ya kita simpan aja dulu. Jadi pas kita mau ngolah baru kita cacah-cacah seperti ini ya. Nah, ini lupa ini. Nah, ini maka tadi dapat juga saya singkong lah ya. Nah, singkong saya juga haluskan kecil seperti ini ya. Singkong ini juga nanti akan lembek ya. Karena nanti proses ini akan terjadi panas ya. Karena bawaan jamur Saccharomyces ini dia akan memberikan panas ya. Yang maksimal kepada proses pengukusan kita ya. Jadi ini kita apa? Kita aduk rata aja ya. Jadi memang ini singkongnya masih agak besar ya, tapi tidak apa-apa lah. Harusnya kita cacah lebih halus lagi ya. Tapi nanti pas waktu dia terjadi fermentasi dia akan lembek ini. Juga gampang dimakan ayam. Nah, ini campuran dedak padi sama ampas kelapa. Nah, jadi nanti yang sayuran segar, sayuran yang banyak air, baru belakangan kita kasih ya setelah proses fermentasi ini jadi, ketika kita langsung mengasih pakan ayamnya ya. Biasanya ayamnya lebih senang ya mendapat makanan segar seperti itu ya. Ini masih ada ini jagung muda sebenarnya ini ya, tapi tidak apa-apa lah. Masih keras ya, nanti aja kita tambah ini. Ini ada satu lagi popcorn sayang. Soal popcorn ini ya gampang untuk menghancurkannya ya. Oke. Nah, udah gitu aja, gampang. Tinggal kasih bakterinya dan jamurnya.
Jadi saya katakan ini lebih kurang sekitar 50 mili saja ya, kita masukkan dalam air ini ya. Ini sedikit saja ya, nanti kalau terlalu banyak ini rasa fermentasi kita asam ya. Ya, kita ambil ini Saccharomycesnya, kita kasih 200 atau 250. Ini banyak pun nggak masalah ini ya, saya kasih 300 saja nggak masalah. Bahan kita kena banyak ya. Oke, 300-an ya, oke. Udah. Jadi tadi ini sudah ada asam laktat di bakteri Lactobacillus. Kemudian kita tambahkan dengan Saccharomycesnya. Oke, kita kasih air ya. Oke. Ini kita fermentasi ya. Masukkan air ini. Fermentasinya seperti yang kita pernah lakukan kemarin-kemarin itu ya. Jadi dia tidak boleh terlalu basah, tapi tidak boleh juga terlalu kering. Dia harus dalam kondisi lembab. Ya, sebenarnya prosesnya seperti ini saja. Oke. Jadi sebenarnya pun airnya pun tidak juga terlalu banyak ini, karena ampas kelapa ini juga masih banyak mengandung air ya. Karena ketika dia dipancing sedikit air aja dia sudah mulai agak basah ini ya. Ini sudah nampak mulai agak basah ya. Nah, yang benar-benar kering itu hanyalah bekatulnya. Karena udah mulai basah ke bawah, sampai ke bawah ini basahnya. Ada sedikit airnya baru dikasih. Nah, air ini gunanya adalah untuk agar bakteri atau jamur yang kita tadi berikan ini bisa terbentuk merata. Sebenarnya itu saja ya. Makanya kita harus kasih air agar jamur dan bakterinya itu bisa merata ya, sehingga proses fermentasi itu akan bisa lebih homogen. Kayaknya bisa cukup ya, tambah sedikit lah, itu maksimal airnya ya. Ini memang kasih airnya agak hati-hati kita ya, tidak boleh terlalu becek dan juga tidak boleh terlalu kering. Airnya masih ada banyak ini, campur ke bawah itu ya. Rasanya mulai agak manis ya, karena bawaan dari Saccharomyces. Oke, tambah sedikit air lagi. Nah, prosesnya ini biasanya hanya berlangsung antara 2 sampai 5 hari ya. Biasanya hari kedua akan terjadi panas, kemudian hari ketiga agak menurun, hari keempat masih normal, hari kelima biasanya naik lagi panasnya ya. Sebenarnya hari kelima atau hari keenam udah bisa kita langsung kasih pakan ayam ini ya, karena dia sudah terjadi fermentasi. Karena
fermentasi dengan menggunakan Saccharomyces ini justru malah lebih cepat ya, ketimbang kita hanya menggunakan Lactobacillus saja. Kayaknya udah rata ya. Nah, kita masukkan aja nanti dulu. Nah, oke, kayaknya udah selesai ya. Kita masukkan aja fermentasi kita. Alat fermentasi saya adalah ini saja ya, karena kita tidak punya alat lainnya. Kita kasih aja alasnya di bawah jerami ya. Nah, ini kemudian untuk jerami ada sesuatu yang ingin saya informasikan ya. Kalau bisa untuk setiap fermentasi kita gunakan jerami, karena jerami ini ketika dia basah seperti ini ya, lembab seperti ini, dia akan kaya sekali dengan banyak bakteri ya. Dia mempunyai bakteri aerob dan dia juga mempunyai bakteri anaerob ya. Jadi ini kehebatan dari jerami padi ini ya. Jadi walaupun secara aerob pun kita tidak masalah, dan kemudian bakteri yang secara anaerob pun juga tidak masalah ya. Maka dia banyak mengandung unsur-unsur bakteri-bakteri yang juga ada di sini ya, termasuk adalah Lactobacillus dan bakteri Bacillus sendiri ya, juga sudah ada di jerami padi yang basah ya. Makanya kalau sebelum kita ingin melakukan mengaplikasikan jerami padi ini, usahakan jerami padi ini kita rendam dulu ya, kita basahkan dulu, lembekkan dulu selama 1 atau 2 hari ya. Karena setelah 1-2 hari baru bakterinya akan mulai hidup lagi ya, akan berdatangan. Nah, tapi kalau dalam kondisi kering, makanya dia tidak memiliki bakteri apa-apa ya. Makanya dasarnya di bawah ini sengaja saya kasihkan jerami ini, karena di dalam jerami ini banyak sekali jenis bakteri aerob maupun anaerob ya. Termasuk dalamnya itu adalah bakteri Lactobacillus pun juga ada di sini ya. Kemudian bakteri asam laktat pun juga ada di sini. Bakteri yang terkait dengan pemancingan oksigen nitrogen di udara itu adalah Rhizobium, juga ada di sini ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya bakteri yang ada dalam jerami ini ya. Makanya ya kalau saya lihat petani itu membakari jerami mereka itu bisa sedih sekali ya. Padahal kalau mereka ngerti betapa hebatnya jerami padi itu ya, maka dia pasti tidak akan mau membakarnya. Nah, jerami padi ini kalau dalam kondisi kering dia keras sekali ya, tapi ketika dia dalam kondisi basah maka dia cepat sekali lembeknya. Apalagi kalau sebenarnya kita fermentasikan dalam proses pengkomposan ini ya, yang kemarin tadi yang kita kemarin lihat di beberapa aplikasi kita pengomposan kemarin, kita lihat itu kan yang paling cepat menghitam itu justru yang dari jerami ini ya. Oke, langsung kita masukkan saja ya ini ke dalam ini. Nah, proses ini aerob ya, bukan anaerob. Jadi kita harus kasih pernapasan di dia, tapi makanya kita tidak harus tutup ya, rapat. Nanti di atasnya kita kasih jerami lagi saja untuk nutupnya, agar proses fermentasinya itu adalah bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena dalam itu sudah ada bakteri dan jamur yang kita minta mereka itu bisa bekerja memberikan fermentasi kepada bahan-bahan kita ini. Nah, bakteri sama jamur itu pun juga butuh oksigen. Makanya kita tidak melakukan prosesnya itu secara anaerob. Nah, ini udah dapat kan, udah hampir 5 kilo, hampir 7 kilo, 8 kilo kita dapatkan untuk pakan ayam kalau ini jadi ya. Hanya dalam waktu 2-5 hari saja ya. Nah, jadi sebenarnya kita tinggal menghitung saja berapa ekor ayam kita, kemudian kita ngitung berapa pakannya per hari. Kalau kita tahu pakannya per harinya berapa, kita bisa ngitung
satu hari itu kita harus melakukan fermentasi itu berapa banyak ya. Jadi kita harus mendapatkan bekatulnya sama ampas kelapa ini berapa banyak juga ya. Jadi kalau seandainya satu hari itu kita membutuhkan pakan sekitar 5 kilo contohnya ya. Jadi artinya ya 5 kilo berarti kita harus mempunyai 30 kantong-kantong seperti ini. Jadi dengan apa ya, dengan bergantian untuk melakukan fermentasinya ya. Nah tapi pakan ini kalau udah jadi pun tidak masalah ya, sampai 1 bulan pun tidak masalah, asalkan setelah dia terjadi fermentasi kita harus tutup ya, tutup rapat ya, jangan sampai masuk udara. Karena apa, nanti kita khawatir karena ada bakteri-bakteri patogen yang juga ikut hidup di fermentasi pakan kita ini, dan itu akan bisa membahayakan ternak ayam kita ya. Kayaknya di bawah ini belum terapa ya. Nah, udah itu aja sebenarnya. Ini kita tunggu 5 atau 7 hari lagi, 5 hari lagi lah ya, 2 atau 3 terus sampai 3 hari lagi. Kita lihat bagaimana hasil fermentasi kita. Nah, di atasnya kita tutup saja. Kalau saya pakai jerami ya, jadi silakan aja dengan pakai apapun, tidak masalah. Kalau saya pakai jerami basah ini saja, agar proses fermentasinya itu lebih cepat ya, karena jerami ini juga mengandung banyak bakteri ya. Oke, demikian saja sahabat petani semua. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa juga mengaplikasikan di tempat kita masing-masing, terutama yang punya ternak ayamnya. Demikian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.